Pernah nggak lu ngebayangin hidup di dunia dimana utang itu bukan beban, tapi menjadi challenge mingguan? Cukup download aplikasi, isi data seadanya, duit bakalan cair dalam 5 menit. Dan tinggal ganti nomor, nggak perlu bayar. Cukup tinggalin moral lu di versi aplikasi yang lama. Bro, gue bukan nggak mau bayar ya, gue cuman anti sama sistem, gitu kata mereka. Selamat datang di era di mana gagal bayar bukan lagi aib tapi komunitas. Riset terbaru menunjukkan ada ribuan orang yang sengaja ngikutin tren galbay pinjol. Ada grupnya, ada tutorialnya, ada panutannya. Di TikTok, coba kalian cari cara kabur dari debt collector. 7 trik galbay anti jejak. Utang itu ilusi kapitalis bro, katanya gitu. Gua nggak bohong nih, ini beneran jadi konten dan rame. Dan yang gawatnya bukan jumlahnya ya, tapi normalisasinya ini loh. Hari ini lu pinjem, besok lu galbay, lusa lu buka channel edukasi anti pinjam balik. Moralnya di mana? Utang itu masalah bank. Kalau lu nggak bisa bayar, berarti sistem yang salah, bukan lu. Begitu kata mereka. Tapi tunggu dulu. Apakah mereka semua cuma maling berkedok miskin? Atau ada yang lebih dalam? Apakah ini scam berjamaah yang dibungkus sebagai perlawanan rakyat kecil? Atau sebaliknya? Apakah ini bentuk desakan diam-diam terhadap sistem keuangan digital yang makin hari makin memiskinkan dari balik layar smartphone? Di video ini kita bakalan kulik dari sejarah fintech, psikologi galbay, sampai narasi perlawanan digital yang absurd tapi nyata. Lu siap? Karena kali ini kita akan nggak cuman bahas ekonomi ya, tapi kita bakal bahas cara berpikir masyarakat yang makin lihai menghindari kenyataan. Ini dia, galbay movement, perlawanan si miskin atau scam modern. Simak video berikut ini. Yo, sekarang kita bicara tentang investasi cerdas. Gak perlu ahli, cukup pakai sistem yang keras. Dengan algoritma, bikin duit jadi flow. Ngatur semua langkah, lo tinggal follow. Jangan bingung, ini semua tentang data. Numbers don't lie, bikin keputusan yang nyata. Trading otomatis, gak perlu stress. Just set it up, relax and let it progress. Kalau lu pikir pinjol itu muncul langsung sebagai iblis digital, lu salah. Asal niatnya itu sebenarnya mulia bro. Fintech alias financial technology pertama kali masuk ke Indonesia dengan jargon yang sakti. Inklusi keuangan untuk semua. Artinya, orang-orang yang selama ini nggak bisa ngakses bank karena nggak punya slip gaji, rekening atau KTP yang bersih dari noda tumpahan kecap, bisa pinjam modal usaha, bisa bangun warung, bisa bikin hidup mereka lebih mandiri. Dan tahun 2016, OJK resmi meluncurkan regulasi P2P lending. Muncullah startup keren yang janji mau bantu UMKM, petani, pedagang kaki lima, bahkan tukang gorengan go digital. Tapi, seperti kata pepatah lama, setiap niat baik kalau masuk ke dalam sistem yang buruk, ujung-ujungnya bakal jadi bahan bakar untuk eksploitasi. Dan gak lama setelah itu bener aja, datang tsunami aplikasi pinjaman. Ada yang legal, semi legal, sampai ilegal, tapi desain UI-nya itu lucu banget. Gimana cara mainnya? Cair cepet, syaratnya ringan, verifikasi auto approve. Pokoknya lu baru tahu itu punya utang pas udah punya atau datang notifikasi cicilan pertama. Anda punya 3 hari sebelum tim lapangan datang dengan kamera dan screenshot galeri Anda. Begitu bunyi notifikasinya. Lalu pandemi datang, semua orang butuh uang cepat, ekonomi semakin jeblok, PHK merajalela, dan pinjol menjelma menjadi dewa penolong. Pinjam hari ini, makan besok. Tapi lu tahu kan, setiap dewa dalam mitologi pasti punya harga. Dan harga pinjol bukan cuma bunga, tapi juga data pribadi, harga diri, bahkan privacy digital lu sendiri. Dan saat itulah ekosistem ini mulai meledak. Ratusan platform pinjol muncul, total pinjaman miliaran rupiah per hari. Rakyat pun
terbagi, yang hidup dari pinjaman, yang dikejar penagih, dan yang cari cuan dari bunga tinggi. Tapi bro, kita nggak bisa pukul rata. Di antara semua itu, ada yang benar-benar membantu. Ada fintech yang menyalurkan dana dari investor ke UMKM yang real, seperti misalnya membantu warung sembako, petani hidroponik, sampai tukang las. Mereka tumbuh karena pinjaman dan tepat waktu karena usahanya jalan. Sayangnya, kasus pinjol ilegal ini penyalahgunaan akses kontak dan penagihnya itu semakin brutal, mulai merusak semuanya. Ada yang diteror jam 2 pagi, ada yang fotonya disebar pakai caption penipu kabur dari utang. Begitu isi pesan WA-nya. Bahkan ada korban yang sampai bunuh diri. Dari sinilah masyarakat mulai mikir, pinjol itu sama aja, kata mereka. Legal, ilegal semua ngejar uang. Kalau mereka boleh jahat, kenapa gua harus baik? Begitu kata masyarakat. Maka lahirlah bab baru, era di mana era ini menjadi balas dendam digital. Komunitas galbay bermunculan, dari yang cuma curhat utang sampai yang ngajarin strategi lolos dari debt collector. Dan lucunya, banyak yang merasa ini adalah perlawanan rakyat kecil terhadap sistem rente modern. Padahal lu tahu siapa yang paling rugi dari ini semua? Tentu investor kecil yang naruh duit di platform legal. Mereka berharap membantu ekonomi kerakyatan, malah dapat 0% karena peminjamnya kabur rame-rame. UMKM yang asli yang butuh modal jadi nggak kebagian di sini. Karena skor risiko makin tinggi dong, bunganya juga makin mahal. Platform legal ikut tergilas akhirnya. Padahal mereka udah comply sama semua aturan OJK. Dan disinilah kita sampai ke titik sekarang. Di satu sisi masyarakat tertekan secara ekonomi, di sisi lain industri pinjaman semakin ketar-ketir karena kepercayaan ambyar, dan di tengahnya algoritma TikTok terus nyebarin video cara galbay tanpa dosa. Luar biasa. Pertanyaannya sekarang bukan cuman kenapa orang bisa galbay, tapi kenapa sekarang gagal bayar justru jadi pilihan. Nah bro, di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang psikologi galbay dari putus asa ke normalisasi. Kenapa orang bisa merasa nggak bersalah padahal utang ya tetap utang. Lu siap? Simak video berikut ini. Sekarang gue coba ngajak lu ngebayangin satu hal lagi. Lu tinggal di gang sempit, tiba-tiba anak lu demam, uang di dompet lu itu tinggal 18.000. Kerjaan lu udah nggak ada, utang warung belum bayar, dan listrik udah kedap-kedip kayak sinyal Ultraman yang udah semakin lemah. Terus muncul notifikasi di handphone lu yang isinya pinjaman cepat cair tanpa agunan, 5 menit masuk rekening nggak pakai BI checking. Dalam kondisi seperti ini, apa yang lebih waras? Apa lu mengabaikan atau mengambil risiko dengan utang? Buat banyak orang di bawah, utang bukan keputusan keuangan, tetapi mekanisme bertahan hidup. Lu tahu istilah fight or flight? Kalau lu miskin, ya nggak ada flight. Lu cuma bisa fight dengan apapun yang lu punya, dan kadang satu-satunya peluru yang tersedia adalah pinjaman. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Masalahnya bukan cuma karena mereka pinjam, tapi karena akhirnya mereka nggak bayar. Dan yang lebih ngeri, mereka merasa nggak bersalah. Nah, inilah bagian menariknya bro. Dalam ilmu psikologi sosial, ada yang namanya cognitive dissonance. Itu adalah kondisi di mana otak kita itu punya dua keyakinan yang saling bertabrakan. Tapi di sini kita tetap harus merasa jadi orang yang baik. Contohnya gini, saya orang jujur, tapi saya nggak bayar utang. Otak nggak suka sama konflik seperti ini. Jadi dia bakalan bikin narasi baru untuk nyelamatin ego kita. Pinjol kan juga licik duluan, bunga terlalu tinggi, itu riba. Saya adalah korban sistem dari kapitalis, dan voila, akhirnya galbay jadi pembelaan diri, dan lama-lama menjadi sebuah kebanggaan. Di grup-grup medsos kita bisa lihat ada yang buat tulisan seperti ini. Mereka dengan bangganya bilang, gue udah galbay 15 aplikasi, hidup bebas, nggak stres, jangan takut sama debt collector. Mereka bukan cuma sharing pengalaman, tapi udah jadi level influencer financial underground. Ada yang ngajarin cara ngilangin aplikasi dari history.
Ada yang ngajarin ganti nomor 3 layer, bahkan cara ngedit slip gaji buat nipu aplikasi baru. Dan lu tahu yang paling gila, di kolom komentar banyak yang bilang, "Makasih ya kak, ini sangat membantu." Ini bukan lagi soal utang bro, ini udah masuk ke ranah pergeseran moral secara kolektif. Masyarakat yang tadinya takut dosa karena ngutang, sekarang mereka bilang, "Gua galbay tapi nggak ngerugiin siapa-siapa kok." Padahal jelas di sini, duit yang dipinjem itu milik orang lain. Ada investor, ada ibu rumah tangga yang naruh tabungannya di situ. Ada UMKM yang batal dapat pinjaman karena dananya disedot sama peminjam fiktif. Tapi kita juga nggak bisa cuma sekedar menyalahkan mereka, karena sebagian dari mereka memang putus asa, dipermalukan di grup WA keluarga, diancam pakai data pribadi, diteror setiap jam, nama baiknya dijual belikan di marketplace utang, dan akhirnya yang tadinya berniat bayar malah muter balik dan ikut arus galbay sebagai pelindung martabat. Dan lu lihat kan betapa tipis garis antara korban dan pelaku di sini. Dan yang bikin makin rumit adalah peran media sosial. Dulu orang galbay diam-diam, malu. Sekarang mereka malah bikin konten. Mereka dengan bangga, mereka bikin narasi, "Lu bukan penjahat, lu cuman realistis. Masa lu suruh bayar bunga 150%?" Konten ini divalidasi oleh algoritma, dan semakin banyak yang nonton, semakin sering nongol, semakin banyak yang ikut, dan akhirnya boom, menjadi tren. Apakah masyarakat ini benar-benar ingin menipu? Ini menjadi pertanyaan penting ya. Atau mereka hanya mengembangkan kemampuan beradaptasi di tengah tekanan ekonomi yang semakin kejam? Mungkin mereka sadar mereka nggak pernah bisa menang di sistem ini. Jadi mereka keluar dari permainan dan akhirnya membuat game sendiri, serta menyebarkan cheatnya ke semua orang. Tapi bro, di balik semua itu ada hal yang kita nggak boleh lupain di sini. Gagal bayar itu tetap gagal secara moral. Tapi kalau sistemnya bikin orang dipaksa kehilangan harga diri demi bayar utang, siapa yang sebenarnya lebih gagal? Kalau lu pikir galbay cuman ngerugiin perusahaan atau cuman bikin debt collector tambah capek, lu salah besar bro. Galbay itu ibarat retakan kecil di bendungan, tapi kalau dibiarin rame-rame bisa ngerubuhin sistem keuangan digital. Karena di balik semua aplikasi pinjol yang lu lihat di Play Store, ada ekosistem yang jauh lebih kompleks di situ. Ada platform legal yang patuh terhadap regulasi. Ada investor retail yang naruh duit mereka buat bantu UMKM. Ada scoring system, ada underwriting, ada asuransi resiko, dan semuanya itu bergantung sama satu hal, tingkat pengembalian pinjaman. Kalau gagal bayar ini merajalela, semua itu bakalan runtuh, udah kayak domino. Gini bro, cuma lu bayangin lu jadi investor retail ya. Lu bukan orang kaya, cuma karyawan biasa yang nabung 5 juta. Terus lu mikir, daripada nganggur di bank duit gua, lebih baik gua danain aja deh ke pinjol buat bantu UMKM. Bunga 12% kan lumayan ya. Awalnya memang aman. Terus lu lihat dashboard, returnnya stabil, cicilan lancar. Tiba-tiba bulan ini pembayarannya macet. Bulan depan makin banyak yang hilang kabar. Akhirnya ketika lu buka grup Telegram investornya dan isinya cuma satu kata, galbay massal bro. Dari sinilah mulai terasa efek sistemiknya. Akhirnya apa? Investor panik, tarik dana, platform bakalan kehilangan modal buat disalurkan. Loan disbursement anjlok, pertumbuhan fintech menjadi mandek. Akhirnya platform legal yang nggak tahu apa-apa atau yang ngikutin regulasi kena reputasi buruk. Masyarakat udah nggak bisa bedain mana yang pinjol legal, mana yang ilegal. Pokoknya asal namanya pinjaman online, semua dicap sama, menjerat, menyengsarakan, menipu. Padahal bro, startup yang benar-benar taat aturan kena getahnya juga, investor kabur, peminjam yang jujur pun jadi korban. UMKM juga terdampak, yang tadinya bisa pinjem buat modal buat beli gerobak baru, mesin cuci, atau stok barang, jadi ke lock out dari sistem karena rating risiko kolektif itu meningkat. Kenapa? Karena sistem credit scoring pakai machine learning itu nggak bisa bedain mana yang niat bayar dan
mana yang niatnya kabur. Kalau banyak yang galbay dari satu segmen pasar, semua peminjam dari klaster itu jadi kelihatan beresiko. Dan lu tahu apa efek sampingnya? Bunga pinjaman menjadi naik, tenor semakin pendek, proses approval makin ketat. Dan siapa yang dirugikan? Bukan galbayers, mereka yang udah kabur itu mah, tapi rakyat kecil yang jujur, yang memang butuh banget sama yang namanya pinjaman. Akhirnya terciptalah lingkaran setan. Banyak peminjam galbay, investor jadi takut, dana semakin seret, platform makin defensif, peminjam jujur makin susah untuk mengakses. Akhirnya apa? Kembali lagi ke rentenir. Ulang lagi ke poin pertama tadi, inklusi keuangan, mundur ke zaman batu. Dan ini bukan teori doang ya. Menurut laporan OJK, mereka menunjukkan bahwa penurunan signifikan terhadap TKB 90 atau tingkat keberhasilan bayar dalam 90 hari di banyak platform P2P lending selama 12 bulan terakhir ini menurun. Investor yang naruh dana di platform legal dengan TKB 90 itu menjadi anjlok, bisa rugi bersih, bukan cuma 12%, tapi tekor modal, bro. Dan parahnya, tren galbay ini dibumbui sama narasi, jangan kasihani investor, mereka udah kaya. Astaga. Tapi realitanya banyak investor itu ya pegawai kantoran kayak gue ini, ibu rumah tangga atau pemilik UMKM juga. Mereka naruh duit buat cari pendapatan tambahan. Lu lihat kan betapa galbay masal ini bukan cuman kenakalan. Ini udah masuk ke kategori risiko sistemik. Kayak bank kolaps gara-gara ras. Ekosistem pinjol juga bisa kolaps gara-gara narasi gagal bayar itu bukan dosa. Jadi kalau ada yang bilang, ya elah cuma pinjol, biarin aja ditipu balik, gue bakalan jawab, kalau semua rakyat ngerasa boleh nyolong asal sistemnya nggak adil, maka yang bangkrut bukan cuma fintech, tapi moral publik. Oke bro, sampai titik ini kita udah bahas sisi psikologis dan dampak sistemik dari gerakan galbay tadi. Tapi sekarang gue mau ajak lu mikir lebih gila. Apa jadinya kalau gerakan galbay ini bukan cuma spontan, tapi memang sengaja diciptakan dan dikelola? Coba lu buka Facebook atau Telegram deh, ketik aja komunitas gagal bayar atau galbay pinjol. Yang muncul grup dengan puluhan ribu member, admin yang aktif banget balesin komentar, postingan dengan template cara ngilangin jejak. Ada juga yang ngasih file PDF, ada yang ngajarin teknik multilayer, fake KTP, akun cloningan, bahkan jasa ganti device ID. Lu pikir ini cuma tempat curhat? Enggak bro, ini udah mirip kayak marketplace, ada yang jual akses akun pinjol siap galbay, jasa daftar pinjaman massal, tools buat spoofing GPS, bahkan paket lengkap galbay tanpa ribet. Lu tinggal transfer sekian ratus ribu, dikasih semua tools buat nyolong sistem pinjol. Ini bukan lagi komunitas, ini udah masuk ke wilayah cyber fraud underground. Dan lebih bahaya, mereka tahu cara menyamarkan jejak, mereka pakai VPN, mereka pakai email burner, nomor handphone dari pelayanan virtual, nama profil kadang ngikutin KTP orang lain, dan sebagian dari mereka repeat offender. Tapi di permukaan mereka tetap pakai narasi rakyat tertindas. Kami bukan penjahat, kami cuman muak, pinjol ngerugiin kami duluan, galbay adalah bentuk perlawanan. Padahal bro, ini bukan sekedar perlawanan, ini udah masuk ke wilayah eksploitasi kolektif. Dan lu tahu siapa korbannya? Ya jelas orang awam yang gabung ke grup karena takut dikejar sama debt collector. Terus pelan-pelan diyakinkan kalau galbay itu nggak dosa. Ganti HP aja, nanti debt collectornya nggak bisa ngelacak. Kalau banyak yang galbay, sistemnya pasti tumbang. Mereka ini dijadikan pion ya, dalam skema kejahatan digital yang lebih besar sebetulnya. Ini mirip dengan pola-pola scam piramida. Ada admin yang ngekontrol narasi, ada lapisan penggunanya, ada jebakan moral, dan ujung-ujungnya yang cuan siapa? Admin dan jasa-jasa underground tadi. Lu pikir ini lebay? OJK dan AFPI udah sounding di sini. Ada ratusan ribu akun di medsos yang mempromosikan galbay. Beberapa mungkin bahkan pakai akun palsu dengan nama-nama santri, ibu rumah tangga, dan atau tokoh masyarakat. Semua demi satu tujuan, membangun normalisasi penipuan. Dari sudut pandang hukum, ini sebenarnya udah masuk ke ranah penyebaran konten penipuan, persekongkolan untuk merugikan institusi keuangan. Tindakan pidana perlindungan data pribadi bahkan bisa dikejar pakai Undang-Undang ITE dan TPPU atau tindak pidana pencucian uang.
Karena sebagian besar dari mereka ini pakai hasil pinjol buat beli kripto atau judi online. Jadi gini bro, boleh aja kita simpati sama mereka yang galbay karena terpaksa, tapi kita juga harus waspada ya. Ada yang manfaatin penderitaan itu untuk jadi ladang bisnis. Bahkan mungkin yang ngajarin lu buat gagal bayar dengan aman adalah orang yang juga lagi nyolong data lu diem-diem. Artinya, ini bukan sekedar gerakan sosial. Ini udah jadi scam modern dengan branding perlawanan. Dan inilah pertanyaan besar buat kita semua. Kalau masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem dan mulai ikut arus galbay demi merasa berdaya, berapa lama lagi sampai kepercayaan itu berubah menjadi sebuah kebiasaan? Dan kalau galbay itu udah jadi budaya, apa masih ada bedanya dengan korupsi berjamaah? Cuman beda skala, beda perangkat. Galbay punya segalanya untuk jadi korban konten viral. Cerita dramatis, format pendek, lucu tapi relatable. Ada tokoh antagonis, debt collector galak. Ada twist ending, gua bisa lolos. Coba bandingin sama edukasi keuangan, banyak yang ngebosenin, overdosis sama istilah teknis. Nada bicara udah kayak dosen yang abis begadang dan kadang-kadang malah dibikin kayak seminar MLM. Padahal niatnya bagus, tapi cara penyampaiannya, pinjol ilegal harus dihindari karena bunga melebihi ketentuan POJK nomor sekian. Dan ini tentu ngebosenin banget. Sementara di TikTok sebelah, anak SMA dengan efek green screen bilang, kalau lu galbay di aplikasi A, terus cabut SIM card, masuk ke HP kedua, login pakai efek GPS, lu bakalan bebas. Dan ini viral. Ini bukan salah edukator ya, tapi narasinya memang gak adaptif. Di dunia yang kecepatan info selevel microwave, narasi keuangan yang kaku ini kalah bersaing. Dan yang lebih bahayanya lagi, narasi galbay ini bukan cuma lucu, tapi ini menyentuh sisi emosional, ketidakadilan ekonomi, trauma ditagi, rasa ingin melawan sistem, kebutuhan diakui sebagai korban bukan sebagai pelaku. Sementara edukasi keuangan seringkali datang dari atas menara gading. Kamu seharusnya tidak berutang melebihi rasio pendapatan bulanan, begitu nasihatnya. Lah, pendapatan aja nihil bro, rasio gimana? Makanya narasi ini sering gak nyampe, bukan karena salah ya, tapi karena gak nyentuh realitas. Disinilah kita masuk ke medan perang narasi yang sebenarnya. Lu pikir konten cuma soal info? Salah, konten itu pertarungan soal rasa. Siapa yang bisa bikin penonton ngerasa dimengerti, dimanusiakan, dan punya harapan, dialah yang bakalan menang. Dan sejauh ini, komunitas galbay ini menang telak di babak awal ya. Karena algoritma bukan nyari yang benar, tapi yang bikin orang jadi ngeklik, tahan nonton, dan nge-share. Dan sayangnya, cara kabur dari debt collector ini lebih ngeklik worthy daripada strategi manajemen resiko portfolio pendanaan mikro. Dan ironisnya, banyak konten edukasi malah ikut-ikutan nyindir galbay. Padahal yang nonton udah alergi sama gaya nguliahin. Mereka butuh konten yang bisa bilang, gua ngerti lu, tapi coba yuk kita cari jalan keluar bareng-bareng. Bukan lu yang salah, makanya jangan ngutang. Jadi gimana caranya kita ngerebut panggung narasi? Edukasi keuangan harus lebih berseni, pakai humor, storytelling, drama biar nyantol dulu, baru masukin ilmunya. Masuk ke platform mereka yang ada, bukan cuma YouTube panjang, tapi juga TikTok, Reels, bahkan Mempic. Bangun empati dulu, edukasi belakangan lah, jangan serang tapi dirangkul, jangan dituding tapi tanya dulu. Kalau enggak, ya udah, narasi galbay bakal makin kuat. Anak-anak muda bakal belajar bahwa gagal bayar itu bukan dosa, tapi gaya hidup. Dan ketika budaya galbay ini dipertontonkan, ditertawakan, dan diviralkan, maka gagal bayar bukan cuman kejadian, tapi jadi identitas. Nah, di segmen berikutnya kita bakal kulik lebih dalam personal cerita dari pelaku galbay dan korban sesungguhnya dari tren ini ya. Testimoni, ironi, dan dari sisi manusia yang jarang banget dikupas. Bukan soal menghakimi ya, tapi buat nunjukin bahwa di balik semua ini ada luka yang gak selesai. Kalau tadi kita bahas struktur, sistem, dan algoritma, sekarang kita coba turunkan sedikit levelnya. Kita balik ke realita. Karena setiap notifikasi pinjol itu bukan cuma sekedar angka ya, tapi ini adalah wajah. Ada cerita, ada manusianya. Cerita pertama datang dari
seorang ibu rumah tangga yang bernama Reni. Dia berusia 37 tahun dengan 2 anak. Suaminya ini seorang supir angkot, penghasilannya nggak menentu. Reni ini awalnya pinjem itu buat beli obat anaknya yang demam ya. Nggak cukup uang warung, nggak punya BPJS. Dia install satu aplikasi pinjol. Cair dong 800.000. Bunganya 200.000 dalam 14 hari. Dia pikir bisa bayar, tapi minggu itu suaminya nggak narik, akhirnya telat. Dan disinilah neraka itu dimulai. Nomornya dibombardir tiap jam. WA masuk, SMS masuk, bahkan nomor guru anaknya pun dihubungi. Foto KTP dan selfie-nya disebar ke grup RT. Captionnya gila, ngeri banget bro. Di caption ditulis penipu kabur dari pinjaman. Akhirnya apa? Dia nangis tiap malam, tapi nggak ngerti harus mau ngapain. Dia akhirnya apa? Gabung ke grup Facebook korban debt collector. Dan disitulah narasi Galbay menawarkan jalan keluar. Kata dia gini, saya tahu saya yang salah, tapi cara mereka mempermalukan saya lebih kejam dari utang saya sendiri. Sekarang akhirnya apa? Dia punya 12 aplikasi pinjol dan semuanya Galbay. Dan dia nggak lagi merasa bersalah. Dia bilang, saya cuma lawan sistem. Kalau saya jahat, mereka itu lebih jahat. Sekarang kita geser ke sisi sebaliknya. Sebut aja ada seorang pria yang namanya Dodi. Dia ini karyawan swasta. Dia ini adalah orang yang suka berinvestasi ya. Dia suka naruh dana di platform P2P lending biar tabungannya tumbuh. Itu menurut dia. Dia ikut program pendanaan buat UMKM kecil kayak usaha laundry, warung kopi, bengkel. Awalnya sih lancar, returnnya 12%. Sampai suatu hari 80% dari peminjam itu macet. Dia nggak dapat uangnya balik, nggak bisa ditarik, nggak bisa diklaim. Lalu dia buka sosial media dan ngelihat orang-orang bangga cerita soal Galbay. Ada yang bilang uangnya dipakai buat nikah, buat beli tiket konser, buat iseng doang, habisnya gampang. Akhirnya Dodi ngomong, saya bantu supaya orang bisa usaha, tapi malah jadi bahan bercandaan. Nah, dua cerita ini kelihatannya kontradiktif ya, tapi di sini justru disitulah letak kejutannya. Keduanya adalah korban. Reni korban sistem pinjol yang brutal. Dodi adalah korban dari sistem Galbay yang brutal. Keduanya akhirnya kecewa, keduanya terluka, dan keduanya kehilangan kepercayaan. Sekarang coba kalian bayangin, kalau dua sisi ini nggak pernah saling ngobrol, nggak pernah saling dengar cerita, yang ada ya bakalan saling serang, saling benci, saling nyinyir di kolom komentar. Dan inilah yang bikin masalah nggak selesai-selesai. Padahal bisa jadi kalau Reni ketemu sama Dodi dan saling bercerita, mereka bakal bilang, oh ternyata gua bukan musuh lo ya, kita sama-sama dijebak sama sistem yang saling memakan. Tapi realita digital nggak kasih ruang buat dialog. Yang ada cuman, lu miskin, jangan kebanyakan gaya. Lu investor, jangan sok suci. Lu Galbay, mantap bro, ajarin dong. Dan apa? Algoritma menyukai konflik. Makin panas, makin ramai, ya makin viral. Dan di titik ini kita harus sadar teman-teman. Di balik tren Galbay yang katanya lucu dan rebel, ada banyak wajah yang gak sempet cerita dan gak sempet didengar, gak sempet dimengerti. Jadi bro, sebelum kita gampang ngejudge siapa yang salah, coba deh luangin waktu buat dengerin cerita mereka. Karena kadang kita cuman beda posisi di sistem yang sama busuknya. Yang satu ngutang buat bertahan, yang lain ngedanain pinjaman buat masa depan. Tapi kalau sistemnya cacat, dua-duanya ya bisa tenggelam. Lu tahu nggak bro, di negara ini ada ribuan orang masuk penjara karena nyolong ayam. Tapi yang Galbay 10 juta di 13 aplikasi sambil upload TikTok masih bebas nonton konser. Jadi pertanyaannya, Galbay itu salah secara hukum nggak sih? Jawabannya jelas ya. Utang piutang itu diatur di dalam hukum perdata pasal 1754 KUH Perdata yang isinya seperti ini kira-kira. Pinjaman uang adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Artinya saat lu pinjam, lu punya kewajiban hukum untuk membayar. Kalau nggak bayar secara hukum, ya bisa ditagih. Bisa dibawa ke pengadilan. Bisa jadi perkara one prestasi. Tapi ini Indonesia bro. Perkara utang itu jarang banget masuk pengadilan ya, kecuali nominalnya ya besar atau korbannya perusahaan besar. Kalau lu cuma Galbay 2 juta, jarang banget ini yang dibawa ke ranah hukum formal. Kenapa? Karena biaya hukum itu lebih mahal daripada utangnya. Nah,
Celah inilah yang dipakai sama komunitas Galbay. Mereka bilang, tenang aja bro, utang pinjol itu nggak bisa bikin lu masuk penjara. Hukum cuman tajam ke bawah. Galbay itu sah, yang nggak sah itu DC yang nyebar data lu. Dan anehnya, narasi ini nggak sepenuhnya salah ya, karena apa yang dilakukan banyak debt collector itu juga melanggar hukum. Sebar data pribadi, langgar UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, meneror secara terus-menerus, bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan, pakai kekerasan atau ancaman, ini udah masuk ke ranah pidana berat. Jadi kita hidup di dunia yang absurd, yang pinjem nggak bayar sama dengan salah jelas. Nah, yang nagih pakai cara brutal ini juga salah. Negara seringkali cuma nonton. Disinilah peran negara itu dipertanyakan. OJK punya aturan main, AFPI punya kode etik, Satgas Waspada Investasi punya daftar hitam, tapi kenyataannya pinjol ilegal masih terus tumbuh. Edukasi masyarakatnya minim, penegak hukum setengah hati, dan akhirnya rakyat bikin hukum sendiri. Versi mereka, lu nyolong data gua nyolong uang lu. Fair nggak? Tapi bro, ini bukan cuma soal hukum ya, ini juga soal etika publik. Galbay itu bukan cuma pelanggaran hukum, tapi pelanggaran kepercayaan. Karena kalau semua orang merasa boleh bohong, boleh ngelak, boleh kabur, maka yang rusak itu bukan cuma ekonomi, tapi kontrak sosial bangsa ini. Dan itu jauh lebih ngeri ya sebetulnya. Bayangin satu generasi yang terbiasa ambil tanpa tanggung jawab, yang percaya bahwa asal lu lebih pintar dari sistem, lu nggak perlu tanggung resiko. Kalau negara nggak bisa ngelindungin gua, kenapa gua harus jujur ke negara? Kalau sistem ngawur, ya gua juga ngawur aja sekalian. Dan akhirnya apa? Lama-lama yang jujur jadi bodoh, yang culas jadi influencer, yang galbay malah jadi tren. Bro, ini bukan cuma soal siapa yang ditangkap atau enggak ya, tapi soal budaya hukum dan moralitas yang lagi bocor perlahan-lahan. Dan kalau negara nggak hadir untuk membereskan regulasi ini, melindungi korban, menindak pelaku penipuan, dan memperbaiki komunikasi publik, maka galbay akan terus tumbuh. Bukan karena kemiskinan, tapi karena kehilangan kepercayaan. Kita udah bahas panjang lebar dari sejarah pinjol, psikologi galbay, hingga lubang hukum dan moral publik. Sekarang tinggal satu pertanyaan terakhir. Kalau sistem udah busuk, apakah kita akan perbaiki atau kita rombak sekalian? Pertama-tama jangan langsung nyalahin rakyat ya, karena ketika orang galbay karena terpaksa, bahkan karena mau, itu tandanya ada sistem yang nggak adil di sini. Tapi kalau galbay itu udah jadi gaya hidup, jadi konten viral, jadi komunitas yang ngajarin cara kabur, maka kita nggak bisa cuma nyalahin sistem. Kita harus bertanya ke diri kita sendiri, kita ini mau jadi bangsa apa sih? Jadi, solusinya ini harus nyentuh dari dua sisi sekaligus ya. Mungkin kita bisa melakukan reformasi industri fintech. Coba deh stop hanya fokus pada di pertumbuhan user. Coba mulai fokus pada kekelayakan pengguna. Desain pinjamannya itu harus beretika, bukan cuma semudah mungkin pinjam, tapi semudah mungkin untuk bayar balik. Pakai AI untuk bantu peminjam, bukan buat nargetin korban empuk. Contoh, buat sistem pengingat pembayaran yang humanis. Edukasi langsung di aplikasi, bukan cuman buat tagihan dan bunganya naik. Dan kita juga bisa bangun ekosistem kredit berbasis komunitas. Lu pernah dengar koperasi digital nggak? Gimana kalau pinjaman itu diverifikasi oleh komunitas lokal, bukan dengan AI secara buta? Jadi kalau lu mau pinjem, lu harus direkomendasikan oleh tetangga, RT, atau komunitas. Lu pinjem ke sistem yang kenal sama lu, dan lu juga bertanggung jawab ke sistem yang lu hormati. Itu bisa bangun kepercayaan timbal balik, bukan kayak sekarang pinjam ke sistem tanpa wajah terus kabur akhirnya kayak ninja. Dan kita juga harus mengedukasi finansial yang relevan dan menghibur. Stop bikin konten edukasi yang kaku dan nyuruh-nyuruh. Bikin konten yang nyambung, nyentuh, bahkan nyeleneh deh. Coba bikin gini, cara menolak pinjol pakai logika receh, atau kenapa nabung itu bentuk pemberontakan masa kini, atau tagihan galbay versus skin Mobile Legends, siapa yang lebih setia? Kalau literasi keuangan mau viral, lu harus pintar bersaing di panggung algoritma. Di sini negara harus hadir, tapi jangan sembarangan tangkep.
Edukasi yang masif dan mudah dipahami, pemberantasan pinjol ilegal harus jalan terus, tapi jangan salah sasaran. Orang miskin yang galbay karena sistem bukan untuk untung. Beda sama sindikat galbay yang jual jasa tipu-tipu. Dan kalau semua itu masih dianggap terlalu normatif, gua kasih satu alternatif yang ekstrim. Revolusi desain keuangan. Gimana kalau negara bikin satu platform digital, kredit mikronasional, bukan buat nyari cuan ya, tapi buat ngamanin rakyat kecil dari eksploitasi pasar. Bunganya super rendah, scoring pakai aktivitas sosial dan kontribusi, bukan BI checking aja. Kredit hanya untuk kebutuhan nyata, misalnya pendidikan, kesehatan, usaha, atau dengan hal-hal lain deh. Pinjaman ini sebagai hak sosial, bukan sebagai jebakan yang sistematis. Jadi bro, solusi itu cuma mungkin hidup kalau kita sebagai bangsa sepakat gagal bayar bukan kebanggaan, tapi juga bukan satu-satunya jalan. Karena kalau kita biarin galbay jadi budaya dan negara cuma jadi penonton, kita akan bangun generasi yang hidup dari pinjaman dan bangga karena nggak pernah bayar. Gagal bayar mungkin bisa dimaklumi, tapi menormalisasi penipuan itu penyakit ya. Dan kalau penyakit itu menyebar, yang tumbang itu bukan cuma fintech, tapi pondasi kepercayaan sosial bangsa ini. Jadi, kalau lu nonton ini sambil mikir, gue juga pernah galbay, gue juga pernah minjem dan gak bayar, gue bukannya mau nyalahin lu ya, tapi gue mau ajak lu mikir. Mau sampai kapan? Lu mau terus ngelawan sistem atau bantu bangun sistem baru? Karena perlawanan sejati bukan dengan kabur dari tagihan, tapi dengan membangun sistem yang bikin gak perlu galbay lagi. Bro, kita udah panjang lebar ya ngobrolin soal pinjol, galbay, hukum, moral, sampai dengan harapan. Tapi sebelum lu tutup video ini dan balik nge-scroll TikTok, gua mau tanya satu hal. Apa yang sebenarnya bikin kita merasa biasa aja saat ngutang dan gagal bayar? Apakah karena kita nggak mampu, atau karena dunia ini bikin kita ngerasa nggak perlu bertanggung jawab? Gagal bayar mungkin bukan cuma soal nggak punya uang ya, tapi soal hilangnya rasa percaya ke sistem keuangan yang nggak adil, ke hukum yang nggak tegas, ke negara yang seringkali datang telat, dan bahkan ke sesama manusia. Kalau semua orang milih galbay, nggak ada yang bakalan investasi, nggak ada yang bakalan percaya, nggak ada sistem yang bisa bertahan. Maka yang runtuh bukan cuma aplikasi pinjol tadi, tapi tulang punggung keuangan rakyat. Jadi sekarang pilihannya ada di tangan lu. Lu mau tetap jadi bagian budaya yang kabur dan bangga dengan gagal bayar, atau lu mau bantu bikin sistem yang lebih jujur, lebih adil, lebih manusiawi? Kalau lu pernah galbay, ya gue mau bilang apa? Saran gue, sudahi itu. Tapi jangan berhenti di situ. Coba ajak diskusi, buka ruang obrolan. Lu bisa bikin konten tandingan, bantu edukasi adik lu, saudara-saudara lu, temen lu, emak lu, atau tetangga lu. Dan kalau lu punya ide gila, cara kreatif buat bantu ekonomi digital yang lebih etis, tulis di kolom komentar. Kita butuh pemikiran lu, bukan cuman jadi penonton, tapi jadi bagian dari solusi. Karena ingat, sistem memang mungkin bisa busuk, tapi budaya kita nggak harus ikut-ikutan mati. Dan thanks udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lu yang bilang galbay itu perlawanan. Siapa tahu setelah nonton ini, dia sadar bahwa perlawanan itu bukan cuma sekedar soal kabur, tapi soal membangun sesuatu yang nggak perlu kabur lagi. Gua dari tim Saham Otodidak, dan ini adalah Galbay Movement, perlawanan si miskin atau scam modern. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace, logika, dan sedikit tabungan. See you!